Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Edi Basri tentunya, membawa acara podcast katasulsel.com. Malam hari ini saya mengundang dua narasumber hebat. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Kasat Reskrim Polres Sidrap dan Bapak Kasat Narkoba Polres Sidrap. Ya, ya, di hadapan saya sudah hadir beliau. Tentu kita akan berbincang lebih banyak terkait dengan seputar 2024, apa saja yang terjadi. Ya, saya mulai di Pak Kasat Reskrim dulu. Siap. Ya. Malam hari ini Pak Kasat ganteng sekali, Pak. Aduh. Kalau beliau memang luar biasa. Ya. Terima kasih. Selalu tampil rapi. Iya. Tadi saya bilang kalau bisa pakai dasi, katanya biar tidak pakai dasi ganteng juga. Iya. Ya. Selalu gagah. Iya, iya Pak Kasat. Saya ingin menanyakan dulu terkait dengan dua kasus menonjol tadi yang dibahas di press release Pak Kapolres. Baik. Ya. Tadi sudah disampaikan memang ada dua perkara atau kasus menonjol ya, yang kita tangani di Polres Sidrap. Yang pertama itu kan terkait dengan masalah TPPU. Ya. Lebih kepada eksploitasi seksual di sana. Terus kemudian yang kedua itu ada judi online. Judi online. Nah, dua-duanya ini memang adalah atensi dari pimpinan, karena memang instruksi dari Pak Presiden juga. Oke. Sesuai dengan asta cita. Jadi kita fokuskan ke sana dan itu memang ada di tempat kita. Ya mau tidak mau kita penegakan hukum. Ya. Untuk yang TPPU itu dia memang lebih kepada eksploitasi seksual. Ada beberapa perkara yang memang kita tangani dengan modus rata-rata sama. Menggunakan aplikasi micet, ini melalui perantara, bisa kita katakan sebagai mucikari. Dan mengambil keuntungan di sana atas jasa yang diberikan oleh korban ini. Jadi korban dalam hal ini pelakunya ini kan memang wanita, tapi dia adalah korban. Sedangkan pelaku untuk TPPO-nya itu adalah mucikari. Nah, dari beberapa kasus ini yang kita lihat memang ada semacam fenomena bahwasanya terlalu gampang untuk melakukan hal-hal ini karena difasilitasi dengan aplikasi tadi. Jadi dia hanya berkomunikasi lewat aplikasi, kemudian nanti mungkin ada deal terhadap mungkin nominal harga, ya baru nanti dilaksanakan itu. Iya, yang tadi itu yang terkait dengan eksploitasi anak ya, ada sampai umur 20 berapa gitu tadi. Ada. Iya, itu melibatkan mucikarinya atau korbannya, pelakunya maksudnya? Untuk korbannya memang anak di bawah umur. Iya. Nah, anak di bawah umur itu kan yang 17 tahun bawah. Iya. Nah, ini adalah korban lah dari TPPO-nya, dengan pelakunya juga, bahkan juga ada pelakunya yang di bawah umur juga ada. Ada pernah memang kita dapati dan memang kita koordinasikan dinas sosial, karena memang yang namanya untuk anak di bawah umur kita menggunakan undang-undang khusus perlindungan anak. Nah, hal-hal inilah yang mungkin ya jujur saja mungkin di Sidrap ini kita belum sepenuhnya di backup untuk fasilitas seperti lapas. Jadi kita masih koordinasinya mungkin ke Makassar atau ada di Bone. Nah, mungkin ke depan mungkin bisa ibaratnya dibentuk di sini di Sidrap. Karena melihat mungkin fenomena yang terjadi dari beberapa perkara yang kita tangani, ya sudah rasanya sangat-sangat bisa untuk dibentuk itu di sini. Jadi nanti kita tidak perlu lagi jauh-jauh koordinasi mau ke Makassar atau ke Bone. Bisa kita langsung tindak lanjuti kalau memang ada anak di bawah umur, apalagi
kalau memang pada saat mungkin kita lakukan penangkapan atau penggerebekan itu belum sempat terjadi ininya eksploitasinya, kan bisa langsung kita bawa ke dinas sosial untuk nanti diedukasi lebih lanjut. Ya. Jadi memang seharusnya ya, sejatinya sudah harus ada di Sidrap juga supaya tidak jauh-jauh koordinasi, apalagi kan ini sudah menjadi kasus katakanlah kasus menonjol juga kan. Di Sidrap ini luar biasa wanita-wanita ini masuk ke Sidrap kan dalam jumlah ya kuantitasnya kan, jumlahnya lumayan banyak. Dan memang dari beberapa yang sempat kita tangani ini untuk korban itu hampir rata-rata bukan orang Sidrap. Dari luar. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Goa, ada dari Pindrang. Tapi biasanya yang begini Pak Kasat memang selingan dia. Kalau misalnya pelakunya dari wanita, lintas ganti kan supaya tidak ketahuan kan begitu. Nama baik. Iya. Dan beberapa kasus juga kan begitu. Pernah saya dulu di Makassar Pak Kasat waktu saya standby di Polda. Saya kan dulu stay-nya di tempat-tempat hiburan juga karena liputan kriminal kan. Ya betul. Kalau saya tanya ceweknya, ada dari mana? Katanya dari daerah lain kan. Terus ke sini kerjanya apa ya? Kerjanya begini. Cuma pengakuannya sama orang tuanya jualan di toko, jualan kain, ya kan? Seperti itu. Tapi memang ada yang dia asli sini juga, tapi kadang-kadang tidak mengaku asli sini, sebut ke wilayah lain kan, karena mungkin kan takut, malu dan lain sebagainya. Tapi memang fenomena ini sebenarnya di samping penegakan hukum, saya rasa memang untuk pencegahan itu harus lebih dimasifkan. Makanya kami selalu kolaborasi nih, narkoba sama reskrim. Itu kalau di kepolisian sendiri ada ya semacam, memang ada program-program preventif juga khusus untuk ini. Ada. Selain pemerintah ya. Ada. Kita punya kebijakan sendiri. Dan sebenarnya kan kalau untuk preventif itu mungkin kayak fungsi Sabara. Ya lebih ke sana. Sabara, Binmas kan lebih ke preventif. Babin Kamtipmas, penyuluhan, pembinaan. Nah, cuman dalam hal ini sebenarnya semua personil polisi itu basicnya memang harusnya pemolisian masyarakat, termasuk juga fungsi penegakan hukum. Makanya kayak di reskrim itu kalau saya bentuk ringserse. Nah, ringserse ini bukan hanya sekedar informasi kejadian, tapi juga untuk mengedukatif. Itu biasanya kalau saya selingi dengan kegiatan Jumat Berkah, sembari kita mungkin melakukan kegiatan sosial, itu kami di situ berikan himbauan, pengetahuan tentang tindak pidana kriminal. Itu bagian dari penyadaran juga itu kan. Jadi beberapa kali memang kami temui lah, memang masyarakat kita mungkin yang membutuhkan. Rata-rata kan memang pelaku tindak pidana kriminal ini dasarnya melakukan pidana kriminal itu karena ekonomi. Betul. Kan begitu. Khususnya yang reskrim. Itu rata-rata itu memang dasarnya adalah kekurangan ekonomi. Sehingga tapi kalau mereka sudah bermobil Pak Kasat gimana itu? Itu beda lagi tuh. Ini pengalaman teman-teman ini kalau ketemu dengannya. Kan ada yang konvensional gitu lah. Yang konvensional, ada yang extraordinary, kan? Ada juga ya kalau kita sebutkan kerah putih. Ada juga yang mungkin kalau tadi mungkin yang ketua sampaikan tadi itu mungkin levelnya lebih, permainannya lebih, tidak pidananya lebih. Memang memakai undang-undang KUHP, tapi pasti ada leg spesialisnya. Leg spesialis. Kalau dia konvensional saja, saya rasa mungkin. Tapi yang sedang ditangani ini masih konvensional ya? Sejauh ini masih penyakit masyarakat. Masyarakat konvensional yang terjadi. Nah, kembali lagi tadi, itu yang akhirnya mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana. Contoh kayak mencuri, menipu, kemudian kayak tadi itu yang eksploitasi seks. Untuk mendapatkan profit,
ataupun keuntungan sehingga dia bisa menghidupi Ya. dirinya, kan begitu. Memang khusus untuk TPPO yang ditangani sekarang berapa tersangka perempuan? Kalau tersangka perempuan mungkin kurang lebih 10 ada. Yang pria lebih sedikit, tapi kalau korban semuanya perempuan. Ya, karena kan korban memang mereka yang dijadikan dan dieksploitasi. Ya. Baik Pak Kasat, menarik sekali, nanti kita sambung lagi. Saya tahan sementara, saya mau pindah dulu di Pak Kasat Narkoba. Siap. Saya lebih tertarik juga tadi penekanan Pak Kapolres terkait dengan penyelesaian kasus di Satuan Narkoba. Ya. Tadi itu ada angka yang disebut Pak Kapolres, luar biasa, sampai 143, berapa 37% itu Ya, catatan betul. saya. Meningkat. Itu seperti apa itu sehingga bisa seperti itu Pak Kasat? Luar biasa ini. Luar biasa. Ya. Terima kasih. Over prestasi. Iya, over prestasi. Ya. Jadi memang terkait hal tersebut, Pak Ketua, kami dari jajaran Sat Narkoba Polres Sidrap membuat suatu gebrakan hukum dalam artian ya memang kita akan menggiatkan sampai anggota tidak libur. Ya. Ya, di sisi lain juga kita sebenarnya sedih. Semakin banyak masyarakat Sidrap yang harus masuk penjara. Ya. Cuma dalam kasus narkoba ini tidak kunjung henti. Nah, di situ kita sedihnya. Dalam artian harus berapa banyak lagi masyarakat kita yang usia-usia produktif yang harus dimasukkan ke penjara. Sebenarnya kembali lagi seperti kata Bapak Kasat Reskrim tadi, bahwa kejahatan itu terjadi utamanya karena faktor ekonomi. Seperti tren narkoba pada saat ini. Ini yang menarik ini. Ya, betul. Semua alasannya faktor ekonomi ya. Ya, dan memang seperti itu Pak Ketua. Bagaimana ya? Narkoba itu sekarang sudah menjadi suatu bisnis. Ya. Bisnis yang menjanjikan. Ya. Dengan modal, ya katakanlah dia beli 1 gram 1 juta misalnya. Oke, sudah ada kode nih Pak Kasat. Kita harus berhenti dulu. Nanti di sesi berikutnya. Tahan dulu. Oke. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita dengan dua petinggi Polres Sidrap, Bapak Kasat Reskrim dan Bapak Kasat Narkoba Polres Sidrap. Lanjutkan. Baik, jadi tadi sampai di narkoba itu sudah menjadi bisnis. Kenapa bisnis? Karena Pak Ketua dengan modal katakanlah dia beli 1 gram, kemudian barang itu dipecah, itu dia bisa untung 1 juta lagi. Bayangkan dalam 1 hari bisa untung 100%. Langsung kembali modal dalam 1 hari. Kembali modal dan untungnya lagi sama dengan modal. Kan ini suatu hal yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah mau sampai kapan kita seperti ini? Kalau memang masyarakat menuntut ekonomi, ya kan tidak ada habisnya ekonomi. Semua orang pasti kurang terus. Oh, saya sudah punya motor. Oh, mungkin ini sudah saatnya beli mobil. Wah, bisa ini sambil kerja-kerja. Tapi kan tidak. Disitulah pentingnya menurut saya. Kalau dari kacamata saya pribadi, saya penegak hukum. Saya akan menegakkan hukum secara terus-menerus. Disitulah mungkin pentingnya juga peran keluarga, lingkungan terdekat, kemudian mengembang kembali ke tetangga, mengembang kembali ke kelurahan, ke kecamatan, sampai ke level pemerintah daerah Kabupaten Sidrap bisa mengakomodir keperluan spiritual, keperluan psikologi, dan mungkin apabila memungkinkan ke depan banyak dibuka lapangan-lapangan pekerjaan di Kabupaten Sidrap yang tentunya akan menekan faktor ekonomi sehingga masyarakat bisa mendapatkan penghasilan yang lebih halal, bekerja dan berdagang. mungkin sudah saatnya juga itu Pak Kasatnya, apalagi Pak Bupati baru. Ya, semoga dengan terpilihnya Bapak Bupati baru membawa perubahan kepada Kabupaten Sidrap. Karena memang narkoba itu sudah menjadi suatu penyakit.
penyakit yang menjanjikan. Dengan pertimbangan saya bisa berjualan narkoba, tidak ketahuan, saya dapat untung, saya sudah bisa menghidupi anak istri saya. Kan levelnya dari situ dulu, baru berkembang, mengarah ke bandar. Dan untuk undang-undang saat ini, jujur kami dari penegak hukum merasa berat. Karena di dalam bunyi pasalnya dicantumkan bahwa ditemukan barang ada padanya. Bagaimana kita mau menangkap bandar kalau dia tidak pegang barangnya? Betul. Dia mungkin punya barang, tapi tidak ada padanya. Kita mau geledah juga tidak ada. Tapi itu kan ranah DPR ya, DPR. Tapi ya, mungkin itu di bidang di tingkat yang lebih tinggi. Ya, ini buat bapak-bapak yang ada di DPR RI ini ya bisa mungkin didengar lah ya. Mungkin dari Pak Ketua bisa membantu menyuarakan keluh kesah kita bahwa banyak hal-hal yang sudah perlu diperbaharui. Undang-undang narkotika sendiri kan tahun 2009. Di perubahan apa KUHP kemarin enggak ada. Omnibus Law. Iya, Omnibus Law. Belum ada. Kita memang berarti ini salah satu yang tercecer ini Pak Kasat. Iya, terlupakan. Padahal kita selalu digembor-gemborkan. Selain itu tadi Pak Kasat. Tadi saya agak terlambat merapat sebenarnya, tapi saya memonitor tadi semua yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Satu catatan lagi. Tadi itu yang menarik buat saya adanya perubahan tren. Kalau dulu kan Sidrap itu dikenal banyak sabu-sabunya. Ya, betul. Tadi faktanya ekstasi lebih banyak katanya ya yang diungkap ketimbang dengan sabu-sabu. Memang sabu-sabu ini sudah berkurang atau gimana? Kalau menurut kacamata saya, Pak Ketua, sebagai penegak hukum di Polres Sidrap yang sangat gencar melakukan penegakan hukum di bidang narkotika, sudah mulai bergeser. Jadi ya mungkin dengan diadakan penegakan hukum di tahun-tahun terdahulu, mereka sudah tidak mau lagi berjualan di Sidrap. Karena dilihat dari faktor secara general, secara umum, masyarakat Sidrap saja berapa jumlah penduduknya? Kan kembali lagi, kalau narkoba itu adalah bisnis, berarti dia adalah supply dan demand. Barang itu masuk banyak, kalau ada demand permintaan yang banyak. Sementara dengan masyarakat yang tidak lebih banyak daripada kota-kota besar seperti Makassar ataupun daerah-daerah perusahaan yang banyak pekerja keluar masuk, dan pasti menurut saya ada pergeseran seperti itu. Akan tetapi untuk INEK kenapa meningkat? Karena hiburan. Nah, contohnya ini musik ini terdengar enggak? Masuk tidak ke podcast kita ini Pak Ketua? Ya kan? Masyarakat kita itu haus hiburan. Dia tidak menyalahkan. Mungkin dari tekanan-tekanan yang mereka hadapi, beban-beban kehidupan yang mereka miliki, mereka membutuhkan suatu wadah untuk melepaskan kepenatan itu. Bermusik aja. Bermusik. Cuman kalau bermusik mungkin kurang. Akhirnya cari lagi rokok, minuman. Sudah berjalan lama, kurang ini, sudah bosan ini, tambah lagi. Nah, masuklah barang itu. Disitulah kita sedih. Kenapa? Karena kalau tidak ada masyarakat Sidrap yang mau menggunakan narkoba, saya jamin tidak akan ada pengedar narkoba di Sidrap. Bagaimana? Betul Pak Ketua. Bisa diulangi tadi? Bagaimana kalau masyarakat Sidrap yang menolak narkoba, tidak ada yang mau beli narkoba? Bagaimana pengedar mau jualan narkoba? Mau jual kemana? Mau jual kemana? Tidak ada yang beli. Sebenarnya simple, daripada kita ribet-ribet masalah. Ini hukumnya mau diperbarui segala macam, pemerintah harus peduli segala macam. Kalau begitu harus jalan dua-dua ini, penindakan dan preventifnya. Kan? Mungkin kita bisa ambil contoh juga dari negara Cina. Mungkin Cina kejauhan Malaysia. Malaysia itu pengedar narkoba dihukum mati. Kenapa di Indonesia tidak diterapkan? Ya kan? Dihukum mati, tapi memang dalam volume yang besar betul Bang. Di atas. Itu tadi memang akhirnya mereka mencari celah. Kan kita bisa lihat loh kan Bang, di Indonesia penangkapan narkotika luar biasa, bertonton. Tahun kemarin ada, tahun ini ada, bertonton. Bareskrim, Mabes Polri itu mengungkap. Tapi bagaimana maksudnya kelanjutannya?
hukuman mati apakah bisa diterapkan di level yang di bawahnya. Karena kan tidak selalu barang itu masuk dalam volume yang besar. Nah, mungkin. Kan tetapi kembali ke pernyataan saya tadi, bagaimana narkotika, baik itu sabu-sabu, ganja, ekstasi, inek, dan lain sebagainya itu mau beredar di Kabupaten Sidrap, kalau masyarakat menolak, tidak ada yang mau beli. Pak, saya sudah insaf, saya sudah tobat, saya tidak mau lagi pakai barang itu. Ya kan? Betul pemirsa? Iya. Jadi dari lingkungan terkecil, bisa merangkul semua, bisa mengajak temannya, mengajak tetangganya. Sudahlah, kita kalau mau hiburan kita apa? Kita main gitar, sambil mengopi, tidak usah ada minuman keras, tidak usah ada narkoba. Atau kalau kita bosan, mungkin bermain game atau bermain olahraga, semua bisa sebenarnya. Tinggal dari pribadi masing-masing, menurut saya. Pokoknya perbanyak aktivitas lah. Perbanyak aktivitas, karena laki-laki itu kan pasti bekerja. Punya beban berat di pundak mereka. Tentu beban ini biasanya laki-laki itu tidak bercerita. Betul Pak Ketua? Betul. Disimpan sendiri, penat sendiri, cari pelarian. Nah, tapi arahnya ini yang harusnya kita arahkan. Dia dari lingkungan terkecil. Oke. Iya, serius ya. Kalau menurut saya Pak Ketua. Luar biasa. Jadi saya sebenarnya pengen juga menanyakan soal tadi yang disinggung Pak Kapolres juga soal TPPU juga ya. Ada juga TPPU. Itu di TPPU narkoba, ya betul. Narkoba. Ya. Tapi jangan dijawab dulu, kita tahan. Siap. Istirahat sejenak. Ya, kita lanjutkan diskusi kita dengan dua narasumber saya, Kasat Reskrim Polres Sidrap dan Kasat Narkoba Polres Sidrap. Ya, terakhir saya di Kasat Narkoba. Sekarang saya mau beralih dulu ke Pak Kasat Reskrim. Tadi kita bahas soal TPPO ya. TPPO. Iya. Apa tadi yang bisa dilanjutkan tadi yang terakhir? Ya, jadi terakhir tadi saya sampaikan sebenarnya memang dibutuhkan upaya-upaya preventif dan preemptifnya yang lebih masif lagi. Makanya kami juga dari Satreskrim sebagai penegakan hukum, saya juga sampaikan kepada anggota di lapangan, selingi setiap kali mungkin kita ada kegiatan sosial, kita berikan edukasi kepada masyarakat. Terutama kan kalau kegiatan sosial ini yang paling sering kami temui ini kan rata-rata kan orang yang sudah tua, yang sudah punya anak dan sebagainya. Berapa kali itu saya temui, saya tanyakan, Pak, tapi Ibu izin, kita punya anak berapa? 3 Pak Kasat. Udah umur berapa? Udah belasan tahun. Ada yang sudah 20 tahun. Kerjanya di mana? Ibu tahu di mana? Nggak tahu Pak. Nah, ini kan menjadi, bisa saja kalau misalnya tidak ada pengawasan, tidak ada mungkin komunikasi dengan keluarga, akhirnya ya larinya kepada hal-hal yang negatif. Dan selalu saya sampaikan, kalau bisa disampaikan, Ibu dicek, sampaikan anak Pak, silakan cari rezeki yang berkah, jauhi yang namanya tindak pidana, jauhi yang namanya tindakan kriminal, insya Allah. Nah dari situ tuh, bergeraknya dari situ tuh, sehingga apa? Ya yang kita harapkan, ya mereka ini ibaratnya tidak bertentangan dengan hukum, sehingga tidak perlu ada penegakan hukum, kan begitu. Kita ambil contoh kayak negara Jepang. Saya juga pengen itu berangkat, ada namanya program JICA, JIC. Itu di situ bagaimana ibaratnya memolisikan masyarakat, menumbuhkan kesadaran dari tiap masyarakat itu untuk anti terhadap tindak pidana atau kriminal. Sehingga apa? Dampak efeknya itu apa? Akhirnya keteraturan itu tercipta. Nah, baik di tindak pidana konvensional, tindak pidana mungkin yang lain, termasuk narkoba. Sebenarnya itu dibutuhkan kesadaran dari masing-masing kita, masyarakat. Sehebat apapun polisinya melakukan patroli, kalau memang niat dari pelaku ini, pasti ada saja jalan.
Nah, misalnya patroli nih gitu, Sabara, mereka melakukan patroli. Paling kan yang dipantau itu area publik. Betul. Tidak mungkin bisa masuk ke dalam rumah cek ngapain kalau tidak mungkin kan. Ya, jangankan sampai ke situ di kampung-kampung aja kan jarang kita lihat kan. Ya, betul. Palingnya di pekarangan lah kan melintas kayak Babin Kamtipmas, lewat. Patroli dari Sabara. Ya. Kan dia lebih pada area publik. Ya. Nah, untuk yang memang lebih ke dalam lagi, untuk yang personality dari dalam rumah dan lain sebagainya, kan kita tidak tahu. Ya. Kecuali memang kita dapat info kan begitu. Ya. Ada yang memang melaporkan, Pak. Ya. Izin Pak, kayaknya di sana tuh ada kegiatan ilegal ini, atau ada melakukan apa dan lain sebagainya. Ada pesta-pesta. Baru kita cek, baru kita. Nah, di situ ketua. Kalau misalnya dari masyarakatnya sendiri itu ibaratnya tadi disampaikan sama Pak Kasat Narkoba, ibarat menolak Pak untuk melakukan itu, pasti itu dengan sendirinya akan tercipta memang keteraturan. Dan kami sebagai penegakan hukum tentunya ya sesuai dengan tupoksi kami lakukan penegakan hukum. Tapi di sisi lain itu tadi kalau kayak narkoba kan yang ditangkap banyak, ada juga memang dampaknya. Dan apalagi yang ditangkap ini adalah usia-usia produktif, tulang punggung keluarga. Ketika bapaknya atau misalnya abangnya, siapa itu yang jadi tulang punggung keluarga masuk ke dalam sel, bagaimana nanti untuk keluarganya? Akhirnya akan menimbulkan atau memunculkan vibes negatif yang baru. Akhirnya berantai itu, seperti lingkaran setan. Ya, akhirnya anaknya. Nah itu termasuk juga TPPO. Nah kayak di Sidrap ini ya, makanya kami tadi saya sampaikan kami sering kolaborasi reskrim dan narkoba. Kami itu lakukan semacam pemantauan ke tempat hiburan, kami cek di sana. Itu kan sambil mencegah ya, kita juga ibaratnya kalau memang ada kehadiran polisi di sana untuk melakukan hal-hal kriminal tadi kan pasti akan berisiko. Bahkan mungkin dia tidak terlintas, ya janganlah ada polisi, bahaya nanti kena tangan dan lain sebagainya begitu. Paling tidak mencegah takut, paling tidak mereka takut. Takut supaya mengurangi. Betul. Nah, namun dari kami kan ya yang bisa kami lakukan ya dalam hal ini penegakan hukum pasti. Tapi penegakan hukum itu sendiri sebenarnya kan adalah maksud dan tujuannya untuk menimbulkan efek jerah. Ketika dia ditangkap, dikenai vonis hukuman, kemudian di sel berapa bulan, berapa tahun, diharapkan kan di dalam lapas dia kan dibina nih. Ketika dia keluar nanti dia sudah ibaratnya sudah fresh. Ya, dia tidak berubah. Syukur-syukur dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Gitu. Tapi ya itu tadi terkadang kembali lagi personality. Sehebat apapun mungkin di edukasinya, tapi kalau memang niatan darinya sendiri memang tidak bisa alias bebal, kita tangkap. Contoh pencuri itu kan ada yang residivis berkali-kali. Sampai yang waktu itu ada pencurian ternak itu yang saya tangkap itu. Udah residivis, pernah melakukan pembunuhan, pencurian berkali-kali, kemudian terakhir ini ada beberapa LP, 3 atau 4 LP. Dia tersangkanya, satu tersangka. Akhirnya ya mau tidak mau ya kita harus melakukan tindakan tegas. Ya, kita pindah di Pak Kasat Narkoba lagi. Ya, tadi terakhir yang penanganan penyelesaian kasus ya. TPPU. TPPU. Sekarang kita ke TPPU-nya dulu. Siap. Ya. Apa yang Pak Kasat bisa sampaikan terkait dengan keberhasilan Sat Narkoba dalam penanganan TPPU bidang narkoba? Baik. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi TPPU tersebut adalah suatu gebrakan dari Satres Narkoba Polres Sidrap, di mana hal tersebut juga merupakan salah satu dari kebijakan Bapak Presiden Asta Cita, bahwa bandar-bandar narkotika ini harus dimiskinkan.
asetnya disita. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa kita walaupun dengan semua keterbatasan, dengan keterbatasan teknologi, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya, karena ini hal yang baru. Belum pernah sejarahnya saat narkoba melakukan TPPU, Pak Ketua. Khususnya di Sidrap ya. Khususnya di Sidrap, khususnya di Sulsel. Untuk saat res narkoba. Ya. Kalau direktorat di tingkat Polda sudah pernah tahun kemarin. Tapi kalau untuk di jajaran Polres, di jajaran narkoba Polres, Sidrap yang pertama. Karena memang ini adalah hal yang baru. Karena sulit sebenarnya menegakkan tindak pidana TPPU itu. Sulit dalam artian kita harus melakukan koordinasi ke Jakarta. Kita harus menghubungi saksi ahli. Kita juga harus mengumpulkan bukti-bukti yang menarik. Karena sejatinya sebenarnya TPPU itu tanpa aset yang disita itu sudah bisa berdiri. Dengan rekening koran, dengan riwayat transaksi, dengan adanya kerugian-kerugian ataupun uangnya sudah dinikmati oleh keluarga, itu sudah bisa. Akan tetapi kan yang diharapkan dari negara adalah ada feedback berupa aset-aset yang disita. Nah, kita kesulitannya di sana. Untuk menemukan bandar yang memiliki aset-aset, kita kesulitan mencarinya. Karena sebanyak 100 lebih yang saya tangkap itu, Pak Ketua, semuanya itu pasti mereka ekonomi ke bawah. Dapat uang habis, dapat uang habis, dapat uang habis. Habisnya kemana? Berhubungan lagi dengan reskrim. Masuk THE, party. Jadi memang narkoba dan reskrim ini harus selalu harus selalu bersama. Pelakunya juga begitu di luar. Begitu. Karena mereka berkolaborasi. Berkolaborasi. Jadi polisi juga harus berkolaborasi. Betul. Jadi disitulah kenapa saya mencoba mencari bandar yang bisa di TPPU. Karena alhamdulillah kita dapat 1. Kemudian saat ini sedang berjalan 2. Semoga penerus saya ke depan dapat menyelesaikan perkara TPPU yang sedang berlanjut tersebut. Karena memang prosesnya lama. Ini yang ditanganin yang satu kasus ini sudah P21. Sudah P21, sudah ada berapa banyak asetnya? Kita menyita barang bukti uang itu 28 juta. Aset yang ada adalah sebidang tanah dengan fondasinya itu kurang lebih nilainya 200 juta. Padahal sebenarnya uang yang dia dapatkan itu lebih dari situ. Saya lihat itu transaksi rekening korannya, 1 bulan bisa 200-300 juta, bahkan ada yang 500 juta. Lebih banyak hancur THM. Saya tanya, ini transfer 20 juta kemana? Sewa DJ, Pak. Keterlaluan memang. Itulah ya. Ada juga kejahatan. Uang setan dimakan iblis. Maksudnya cepat dapat duit pasti cepat dihambur. Cepat juga dihambur. Gaji polisi saja berapa, Pak? 8 juta. Itu yang terakhir soal TPPU. Nanti saya mau kembali lagi mengenai perubahan pola operasi sindikat narkoba. Tadi disinggung juga Pak Kapolres itu, Pak Kasat. Betul. Katanya sekarang ini sindikat narkoba sudah cerdas. Sudah berevolusi dia cara mainnya. Jadi satu-satunya jalan polisi juga harus lebih cerdas dari dia. Betul. Nanti diungkap Pak Kasat narkoba itu. Saya kembali dulu ke Pak Kasat Reskrim lagi. Saya sudah memasuk di soal judi online. Apa yang menarik dari kasus judi online yang Pak Kasat tangani saat ini? Kalau untuk judi online kita di Sidrap, kita tangani, itu dia kan terkait dengan pembuatan situs, tapi lebih kepada mungkin kegiatan dagang, jual beli
chip. Kemudian juga chip ini juga ketua. Sebenarnya kan di dalam aplikasi itu sekarang mungkin saya tidak tahu lagi di recovery ya. Apakah sudah bisa untuk dijual kembali atau memang hanya untuk digunakan sendiri. Tapi kan yang judi online ini ada yang dia jual beli chip domino, ada yang dia dengan menggunakan website. Contohnya tadi yang pakai duit. Enggak, website apa? Bet. Ya. Kemudian ada juga ya secara ini mix, jadi dia pakai web juga tapi dia jual juga secara manual. Nah, kayak inilah kupon putih atau togel. Tapi dia ngambil dari korban ini, dari para pemasang ini, itu kan secara manual. Pasang angka berapa? 41. 41. Nanti dia pasang di websitenya. Kalau kena nanti baru nanti dikasih keuntungan. Ada yang dia mix seperti itu, ada yang dia memang dari websitenya sendiri. Nah, judi online ini sendiri pun memang sudah dari awal-awal tahun kan memang kita laksanakan kegiatan monitoring dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang website itu tentunya kan kita memang harus koordinasi tingkat yang lebih tinggi. Kalau untuk website judi online itu sendiri, kebetulan saya memang sebelum di sini saya di Cyberpolda ya. Kita setiap hari ada namanya Cyber Patrol. Jadi kita patroli cyber. Jangan-jangan Pak Kasat yang keliling-keliling ke sini dulu. Emang saya pantau dulu di sana. baru saya ke sini. Gitu. Nah, itu Cyber Patrol. Kita lakukan patroli cyber. Itu untuk mengecek ada situs-situs judi online yang aktif. Saya tahan dulu sebentar Pak Kasat. Saya tertarik tadi itu waktu di Cyberpolda. Itu kalau keliling-keliling daerah itu bawa alat di mobil ya? Enggak juga. Kan kalau kita patroli cyber itu ya kalau kami lebih kepada manual ya, karena alat kan terbatas. Yang pertama, yang kedua juga ya kalau dalam satu waktu itu ada beberapa mungkin indikasi pelanggaran terkait dengan undang-undang ITE, tidak mungkin kita bagi dua alatnya, kan begitu, tidak mungkin dibelah kan. Mau tidak mau ya kita bisa secara manual. Atau mungkin saya dapatkan mungkin ada penipuan online ya kan melalui Facebook. Kan saya patroli hanya dari Facebook saja. Kita memakai akun pribadi ataupun akun khusus memang untuk mengecek itu. Kita lakukan pemantauan. Oh memang ternyata kita dapati memang lokasinya di mana. Ada mungkin di Sidrap atau mungkin di Pindrang. Baru kita nanti coba. Gitu. Patroli di dunia maya. Jadi kita patroli itu di dunia maya dulu. Kita inventarisir dulu nih. Mana-mana nih. Oh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Baru kita cari tahu nih keberadaannya di mana nih. Oh ini di sini. Baru nanti kita koordinasi dengan Polres tempat atau Polsek tempat. Oh memang betul ada orangnya di sana. Baru nanti kita lakukan penangkapan ataupun kita klarifikasi terlebih dahulu. Nah, jadi kembali lagi tadi patroli cyber tadi. Nah itu kalau untuk judi online itu rutin itu ketua setiap hari itu dipantau, itu kami cek memang. Nah judi kadang-kadang dia juga berubah itu websitenya. Nah, dari mungkin namanya katakanlah AX, nah besoknya berubah jadi CA, banyak. Dan sebenarnya kan dalam shutdown itu yang punya memang kan kita sudah lihat ada pengungkapan dari Baris Krim Polri terkait dengan masalah website judi online yang ada beberapa oknum di Komdigi. Nah kan yang punya akses untuk ibaratnya shutdown ataupun memblok dari website tersebut itu ada di situ. Nah kalau dari tingkat kita ini kayak Kabupaten atau Polres kan tidak secanggih itu, alatnya tidak secanggih itu, dan juga koordinasinya juga terlalu jauh. Nah, makanya sekarang ini sedang dibentuk nih Direktorat Cyber. Nah untuk sementara tingkat Polda. Untuk sementara ini ada 8 kalau saya tidak salah. Ada sekitar 8. Nanti turun ke Polres juga itu enggak?
Jadi kalau untuk ke Polres itu memang sebenarnya kan pembentukan satuan kembali itu harus dikaji dia. Untuk masalah personilnya, ya kan, tingkat perkara yang dia tangani itu memang harus dikaji terlebih dahulu sebelum kita bentuk itu. Tapi saya rasa mungkin ke depan akan seperti itu karena rata-rata tindak pidana yang terjadi itu sekarang ini kebanyakan di dunia maya. Gitu. Makanya 8 Polda tadi itu sudah ada beberapa direktorat cyber. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang ingin saya gali ya untuk judi online ini, namun seperti biasa kita harus rehat sejenak. Perbincangan kita bersama dua narasumber saya ya, Kasat Reskrim Polres Sidrap dan Kasat Narkoba Polres Sidrap. Saya saya mau sampaikan Pak Kasat, kita tersisa 7 menit lagi. Jadi harus kita manfaatkan sebaik mungkin ini. Tadi soal TPPU ya. Ya, betul. Lebih khusus lagi soal aset yang disita itu tadi. Baik. Ya. Jadi untuk aset yang disita di Polres Sidrap, 1 LP yang sudah P21 dan sudah kita limpahkan ke kejaksaan, dan info terakhir sudah disidang. Ya. Cuman saya tidak terlalu mengikuti. Ada tanah 200 juta nilainya kurang lebih, dan mungkin berarti meningkat. Tersangka yang TPPU ini sudah tindak pidana murninya sudah kemarin ya? Sudah. Terbukti. Dia dari BB1 Bal. Oh ya. Dia tersangka narkoba. Kita tangkap, kita selidiki, kita perdalami, dan ternyata dia punya aset dan transaksinya juga cukup tinggi. Nah, dari situlah bergerak ke TPPU karena ada aset yang disita. Kasihan juga. Berarti dia miskin lagi dia nanti. Ya mau di apa? Dia juga dari kejahatan. Mungkin dia bekerja halal. Hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana. Ya kembali lagi toh, uang setan dimakan jin. Cuman daripada lari ke jin betulan di THM, mudah-mudahan beliaunya sadar ya. Ya mudah-mudahan sadar. Ya setidaknya modal dia mau usaha kembalikan tidak ada. Ya minimal dia sapu-sapu jalan kah, bagaimana. Ya itu mau dia apa lagi tidak mau berubah. Karena yang bersangkutan residivis. Pernah dihukum. Pernah tertangkap 1 kilo di Kalimantan Timur. Masuk lapas. Hukuman mati ya. Iya bang. Biasanya kan kalau kiloan itu kan tuntutannya kan hukuman mati. Harusnya bang. Jadi kemarin dia dihukum 14 tahun, dihukum 12 tahun. Kasus pertamanya di Kaltim, dibanding malah naik jadi 14 tahun. Habis itu dia menjalani hukuman, keluar di tahun 2022, 2023 kerja. 2024 ditangkap. 2024 ditangkap. Kita miskinkan. Jangan sampai lama-lama dia kerja. Kemarin kena berapa dia di? Kalau tidak salah 7 tahun. TPPU-nya, untuk di narkobanya 9 atau 10 kalau tidak salah. Jadi double dia kena. Nah, jadi para pelaku narkoba masih menjual narkoba akan kami TPPU-kan dan akan dihukum 3 kali lipat. Hukuman TPA, hukuman tindak pidana narkotikanya, hukuman dari TPPU-nya, dan akan kami miskinkan. Ingat itu. Kemudian harapan ke depan sebagai penegak hukum, saya sedih kalau masyarakat Sidrap harus banyak yang kami tangkap ratusan orang. Ayo kita berubah. Sudah, jangan lagi menyentuh narkoba, jangan lagi kita mau membeli narkoba karena tidak ada baik-baiknya itu. Dia hanya menimbulkan efek candu, menimbulkan kesenangan sesaat, halusinasi, yang ujung-ujungnya akan merusak segalanya, merusak rumah tangga, merusak perekonomian, merusak anak istri, merusak lingkungan, merusak diri sendiri. Jadi saya harapkan cukup. Semoga masyarakat Kabupaten Sidendang Rapang bisa saling mengingatkan antar individu untuk menjauhi narkoba, bukan hanya menjauhi, sama sekali tidak mau terlibat. Tinggalkan narkoba. Baik, Pak Kasat Narkoba. Mungkin ada closing statement juga dari Pak Kasat Reskrim. Tadi terakhir bisa dinambah sedikit, baru kita closing itu soal
judi online tadi itu. Caranya gimana supaya tidak terlibat judi online ini Pak Kasat? Judi online itu sendiri adiktif juga. Ya. Hampir Ya. sama seperti Iya, narkoba. Betul. Jadi ada efek ataupun dampak tagihan di sana. Kalau misalnya- kalau sudah menang 2-3 kali ya. 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 dan percayalah yang namanya judi online itu tidak mungkin tidak by design. Ya. Pasti semuanya by design. Awalnya mungkin Betul. kita diberi keuntungan sekali 2 kali. Sisanya nanti udah itu habis dengan seketika. Ya. Dan akan berdampak juga kepada yang lain. Jadi harus pandai-pandai juga. Harus. Pandai-pandai. Kalau misalnya tidak percaya, nanti coba nonton cari film itu ada Ya. Jackbet atau apa itu di Netflix tuh, ya kan? Itu menceritakan secara komprehensif dampak daripada kita judi online tadi. Betul. Berawal dari mungkin iseng-iseng, kemudian ketagihan, kemudian candu, ya kan? Yang tadinya mungkin kita keluarkan uang 100.000 maksimal, sudah berani 1 juta. Ya, pertanyaan terakhir saya sebelum closing Pak Kasat. Kira-kira menurut Pak Kasat ada enggak di Sidrap ini wilayah hukum yang Pak Kasat tanganin ini yang kelola website seperti itu? Kalau untuk pembuatan website atau memang websitenya Yang sendiri, kelola maksud saya, bukan yang buat. Yang kelola ada enggak di Sidrap? sejauh ini kami belum dapat. Belum dapat. Bukan saya bilang tidak ada ya, Ya. tapi memang belum kita dapat. Dan kalau untuk website itu sendiri lebih banyak memang mereka itu tadi saya bilang dia mix method ya. Oh, gitu. Jadi dia pakai website tapi Ya. dia secara manual dia ibaratnya kayak toggle, Ya. dia minta gini-gini, baru Ya. nanti dia storekan ke website. Ke website. Tapi websitenya nggak dia pegang bang ya? Enggak, Ya. website itu website lain. Dia daftar akun aja kayaknya ya. lebih ke sana. Ya. Karena kalau website itu ya pasti kan fantastis juga. Mungkin Ya. berhubungan juga dengan pengetahuan ini kan. Nggak Ya. nggak sembarang bisa kelola yang begitu. Ya. Ya betul. Di samping memang pengetahuannya untuk biayanya itu mahal betul. Mahal. Yang namanya website itu. Ya. Karena kan dia Ya buat- mahal. Website berita saja 5 jutaan Pak. apalagi website itu tuh. Ya. Bayangkan berapa tapi banyak. Polres sudah bayar. Polres sudah bayar. Karena kita mitra. Ya. Mitra. Karena memang tidak bisa itu berjalan sendiri. Kami pun juga butuh memang teman-teman dari apa namanya dari wartawan, Dari media. dari media untuk apa memblow up memang Ya. semua kerja-kerja positif kita yang sudah kita lakukan. Karena apalagi kayak reskrim ini ketua, Ya. ya kan? Ada 2 kaki. Nah, masing-masing kaki ini berdiri di tempat yang bisa dikatakan memiliki resiko, Ya. ya kan? Terlalu cepat bertindak di penjara, Ya. terlambat bertindak jadi korban. Ya. Ada 2 sisi yang Ada 2 sisi. ya. Nah, Sama-sama tajamnya. sama-sama tuh. Ya, ya, ya. Tapi ya dalam hal ini alhamdulillah memang di Sidrap sendiri Ya. personilnya mungkin saya rasa seluruhnya yang sudah memang ya senior kan, jadi juga perlakuannya dan ketaatannya terhadap memang hukum dan juga keteraturannya terhadap memang kebijakan itu sudah sangat bagus. Kami pun juga tetap itu SOP harga mati. Ya. Betul. Jadi tidak berani kami di luar daripada itu. Tinggal nanti ya kita lihat apakah dengan penegakan hukum yang sekian banyak ini menimbulkan efek jerah atau justru malah sebaliknya. Ya. Nah itu kan waktunya kami menjawab. Namun dalam hal ini tentunya kembali sebenarnya kepada diri sendiri. Gitu. Makanya kalau saya sendiri sebagai Kasat Reskrim Sidrap juga menghimbau kepada para warga masyarakat khususnya di Sidrap yang untuk namanya penyakit masyarakat, namanya saja sudah penyakit. Betul. Jangan pernah didekati. Ya. Jauhin. Jauhi. Jauhi. Kalau ketularan, ayo dah. Ya. Itu, Kita obati sama-sama. Obatnya ya kami yang bertindak. Ya, ya, itu. Mau tidak mau akan kita lakukan penegakan hukum. Iya. Ya. Jadi sudah stop, ya kan? Apapun itu nama jenis penyakit masyarakat. Mau itu minuman miras, mau itu seks, ya kan? Mau itu apa namanya? Judi. 3C,
Ya. Oh iya, Kan? 3C. Curi, curas, curang. Ya, ya. Sudah. Oke. Jangan. Lebih baik kita sama-sama bangun ini sidrap ini yang katanya memang sudah baik dari dulu, ya kan? Nenek Malumu kan? Ya, Orang yang berpengetahuan. betul. Munculkan itu. Ya. Kita orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan pasti berperilaku baik. Ya. Oke, mantap sekali kelas statement dari Bapak Kasat Reskrim dan Bapak Kasat Narkoba. Baik pemirsa, demikian perbincangan saya di acara podcast katasulsel.com. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Pak Kasat